di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1676-1680. Perusahaan keuangan abad baru akhirnya memulai jalan kehidupan masa lalu, dan ini menjadi contoh bagi perusahaan serupa lainnya, yaitu perusahaan akan bangkrut dan kapak politik akan menemukan cara untuk mengambil alih. Kehidupan masa lalu bukanlah perusahaan keuangan abad baru yang diambil alih oleh kelompok dua kamar tersebut, namun dunia ini telah berubah, mungkin karena berita negatif dunia ini lebih ganas dari sebelumnya. Perusahaan lain sudah berani mengambil alih. Kelompok dua kamar ini tidak hanya mengambil alih perusahaan keuangan abad baru, tetapi juga mengambil alih banyak perusahaan serupa. Tentu saja, negosiasi khusus masih berlangsung, dan negosiasi ini terutama untuk melindungi kepentingan para investor tersebut. Investor yang dimaksud bukan mereka yang membeli saham atau obligasi di pasar keuangan, melainkan para pemegang saham besar. Sedangkan bagi investor kecil, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan. Namun, pada saat ini, Feng Yu tidak menatap kelompok dua kamar itu jadi sebuah perusahaan besar, bahkan jika itu akan menjadi perlindungan kebangkrutan, itu akan memakan waktu. Feng Yu hanya mengatur agar Ralph dan yang lainnya terus menggali lebih dalam berita negatif dari perusahaan pembiayaan real estate kecil tersebut, sehingga krisis subprime mortgage menjadi semakin parah, dan kelompok dua kamar tersebut menjadi semakin dalam. Jika kelompok dua kamar ini hanya mengambil alih satu atau dua perusahaan, mungkin krisis ini benar-benar sudah berakhir. Namun dikatakan tidak berbahaya dan tidak seragam, hal ini juga berlaku di negara beras. Tidak dapatkah dikatakan bahwa kapak politik negara tersebut memerintahkan kelompok dua kamar untuk membantu perusahaan keuangan abad baru yang relatif besar, dan kemudian terlepas dari hidup dan matinya perusahaan pembiayaan real estate. Hal ini akan menyebabkan kelompok dua kamar perlahan-lahan terjerumus ke dalam kesulitan katak rebus hangat. Ketika mereka bereaksi, aset-aset bermasalah tidak akan bisa berakhir. Saat ini, Feng Yu malah menatap mobil serbaguna di negara tersebut, yang masih menjadi grup mobil nomor satu dunia. Kehidupan masa lalu juga disebabkan oleh krisis subprime mortgage yang menyebabkan mobil sekali pakai mengalami kebangkrutan. Pada akhirnya, negara tersebut dan pemerintah Kanada mengambil inisiatif untuk meluncurkan kembali mobil sekali pakai, dan mobil dengan tujuan yang sama menghasilkan banyak trade-off, seperti penjualan. Kehilangan saham perusahaan patungan Huaxia. Tuan Malfoy, grup induk angin dan hujan kami sangat tulus. Perusahaan Anda sekarang berada dalam krisis utang yang parah dan menjual saham Huaxia JV kepada kami dapat sangat meringankan tekanan Anda. Dan tidak ada perusahaan yang dapat memiliki cadangan uang tunai yang cukup untuk kelompok penahan angin dan hujan kami. Mereka dapat membayar sebagian dari uang tunai tersebut, dan kemudian memberikan sejumlah saham, atau pembayaran bertahap, yang tidak dapat menyelesaikan masalah Anda. Jika perusahaan Anda bersedia, Anda dapat menjual sebagian aset mereknya kepada kami pada saat yang bersamaan, yang juga dapat mengurangi pengeluaran Anda dan membantu Anda mengurangi kerugian. Ralph memiringkan kakinya dan tersenyum percaya diri. Kata bosnya memang benar, mobil yang sama, perusahaan mobil nomor satu dunia, dan memang ada yang salah. Kalau tidak, dia tidak akan diberi isyarat sedikit pun, dan presiden dari partai lain akan datang ke pintu. Ralph, Tiongkok adalah pasar penjualan mobil terpenting di abad baru. Tiongkok juga merupakan pasar kami yang paling optimis dan tumbuh paling cepat. Kami telah menerima kondisi usaha patungan yang sangat keras untuk memasuki pasar Tiongkok. Tiongkok juga menduduki peringkat pertama di volume produksi dan penjualan kendaraan usaha patungan Huaxia. Saham ini, kami tidak pernah berencana untuk menjualnya, dan perusahaan patungan telah menghasilkan uang. Ralph menyela kata-kata Malfoy, apa maksudmu? Hanya bisnis yang merugi, yang akan kamu pertimbangkan untuk dijual. Lalu mengapa kita membelinya? Kamu memerlukan uang tunai untuk menyelamatkan bisnis lain sekarang, dan semua orang akan melakukannya. Tapi tidak ada yang mau mengambilnya. Kelompok penahan angin dan hujan kita punya uang, tapi itu tidak bodoh. Dan kalau tidak sopan, bos kita adalah anak perusahaan dari perusahaan lain, Bincang Machinery Manufacturing Group. Ini adalah perusahaan manufaktur mobil terbesar di China,
Anda juga sama volume produksi dan penjualan kurang dari seperempat grup manufaktur mesin kota S, dan ada juga Volkswagen, usaha patungan Madian, dan merek modus sendiri. Tapi kalian bersama, tidak sebagus merek Songjiang Motors, belum lagi dua submerek Dongcheng Shenlu dan Elf di bawah grup manufaktur mesin Bincheng. Percaya atau tidak, kami tidak membutuhkan bantuan apapun dari orang lain. Dengan grup manufaktur mesin kota S saja, apakah Anda dapat memanfaatkan penurunan produksi dan penjualan tahun ini? Ada sedikit kemarahan di wajah Malfoy. Ralph ini terlalu sombong. Apa artinya ini? Jika kami tidak menjualnya, bisakah Anda menekannya? Itu adalah perusahaan mobil patungan, dan saham milik negara Huaxia menguasai 2/3 sahamnya. Feng Yu berani menekan perusahaan mobil Tiongkok, tidak takut kapak politik Tiongkok mencari masalah. Tapi kalau persaingan bisnis biasa, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Begitu Feng Yu benar-benar melakukan ini, maka mobil yang sama akan menambah salju. Seperti yang dikatakan Ralph, tidak ada seorang pun yang tidak tertarik dengan saham perusahaan mobil patungan yang mereka gunakan di China, namun pihak lain tidak mendapatkan terlalu banyak uang dan ingin membeli dengan sejumlah saham dan pembayaran berkala. Bagaimana? Kegunaan yang sama adalah menginginkan uang tunai untuk membantu kantor pusat mengatasi kesulitan tersebut. Saham-saham di Tiongkok memang menguntungkan. Meskipun pembayaran bertahap dan stok tampaknya cukup banyak, namun tidak membantu. Mereka juga mengetahui bahwa kelompok penahan angin dan hujan kini kaya akan uang, sehingga mereka berinisiatif mencari pintunya. Adapun kemungkinan meningkatkan kekuatan pesaing, mereka sudah mempertimbangkan situasi ini, namun sebenarnya tidak ada cara lain. Apalagi mereka berniat menjual merek lokal non-Mediterania, yakni untuk memastikan pasar Amerika Utara tidak hilang, dan pangsa pasarnya di Amerika Selatan, mereka tetap bisa menjamin bahwa mereka adalah salah satu perusahaan mobil terbaik di dunia. Tuan Ralph, ada perusahaan lain yang ingin mengakuisisi saham di perusahaan mobil patungan China kami. Kami tidak hanya punya satu pilihan. Tentu saja untuk saat ini kami harus mengutamakan kelompok penahan angin dan hujan, tapi itu tidak mutlak. Kalau dikatakan ingin mengakuisisi submerek kami yang lain, bukan tidak mungkin untuk dibicarakan, kami juga tertarik untuk menjual sebagian saham submerek, bahkan termasuk beberapa submerek yang dimiliki sepenuhnya. Dengan cara ini, saya akan menyiapkan katalog untuk Anda. Jika Anda melihatnya, Anda dapat menghubungi saya. Ralph tersenyum, tidak perlu terlalu merepotkan. Anda menggunakan hampir 30 merek di bawah mobil. Kami tidak bisa melihatnya terlalu banyak. Saya juga menyiapkan katalog. Inilah yang ingin kami peroleh. Anda lihat satu. Dengar, beri aku balasan. Malfoy tertegun, apa maksudnya kelompok penahan angin dan hujan sudah lama ingin mengakuisisi merek mobilnya? Mereka menggunakan perusahaan mobil yang sama yang selalu menjadi nomor satu dunia. Bagaimana mereka tahu bahwa penggunaan yang sama terjebak dalam dilema keuangan? Malfoy memandang Ralph dalam-dalam lalu pergi membawa katalog. Dewan direksi di mobil yang sama mengadakan pertemuan ad hoc, dan semua direktur datang karena presiden perusahaan, Malfoy, membawa kembali berita penting. Mereka semua tahu bahwa Malfoy pergi menemui Rever, CEO Storm Holdings Group, dan itu pasti membawa kabar baik. Sekarang mereka pengusaha besar yang tidak tahu, kelompok penahan angin dan hujan tidak mengeluarkan cukup uang. Jika Anda bilang tidak tahu, maka buktikan bahwa Anda bukan pengusaha besar. Malfoy, bagaimana situasinya? Ayo kita bicara dengan semuanya. Ekspresi ketua mobil, Sol, tidak sedih. Malfoy mengangguk dan berkata dengan lantang, semuanya. Aku punya dua informasi di depanku. Sampul merah adalah syarat kita buka. Sampul biru adalah syarat kelompok penahan angin dan hujan. Kondisi Feng Yu Holding Group sangat sederhana. Feng Holding Group setuju untuk menggunakan uang tunai untuk mengakuisisi sebagian aset kami. Perhatikan bahwa semua uang tunai digunakan, tidak perlu membayar saham, dan tidak ada penundaan pembayaran. Syaratnya lebih tinggi dari dua perusahaan sebelumnya. Jauh lebih baik, tetapi pada saat yang sama, aset yang ingin mereka beli adalah semua aset kami yang berkualitas tinggi, bahkan aset merek seperti Chevrolet dan Buick, dan mereka tidak tertarik dengan aset merek yang ingin kami hilangkan. Situasi saat ini adalah bisnis kami dengan mobil terkena dampak serius. Setelah kami diserang,
kami membuat metode penjualan pinjaman tanpa kupon selama 5 tahun untuk merangsang penjualan, dan pada tahun-tahun berikutnya, model dan merek yang terus berlanjut untuk memperluas model penjualan ini juga telah mengusulkan langkah-langkah yang lebih preferensial. Dalam beberapa tahun pertama, penjualan kami meroket dan kokoh menduduki posisi penjualan dan penjualan nomor 1 dunia. Grup ini diakui sebagai grup mobil No. 1 di dunia. Pada saat itu, perusahaan kredit keuangan kita yang sama juga dapat memberikan kredit dan investasi, memberikan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan kami. Tetapi kami memutuskan untuk memasuki bidang kredit real estate dan itu terlalu besar. Kami, seperti perusahaan pembiayaan real estate lainnya, mengeluarkan terlalu banyak pinjaman subprime, sehingga menimbulkan terlalu banyak risiko. Beda dengan mobil. Harga mobil jauh lebih murah dibandingkan harga rumah. Meski banyak kredit mobil yang bangkrut, namun kerugiannya tidak besar. Keuntungan perusahaan kredit keuangan kita bisa sepenuhnya menanggung ini. Kerugian sebagian. Tetapi real estate berbeda, pinjaman real estate lebih tinggi, dan ketidakmampuan membayar kembali pinjaman menjadi lebih serius sejak tahun lalu. Proporsi kredit macet secara bertahap meningkat. Perusahaan kredit keuangan sejenis yang paling kuat di negara kita juga menderita kerugian. Rumah yang digadaikan, karena penyusutan rumahnya, membuat kami tidak dapat mengembalikan investasinya. Saya awalnya tidak setuju untuk memasuki bidang pinjaman real estate, tetapi tidak ada seorang pun di dewan yang mendukung saya. Saya tidak ingin menyebutkan masa lalu, kita harus melalui kesulitan saat ini, kita harus menjual beberapa aset atau saham. Saya pribadi pendapat cenderung dijual kepada kelompok penahan angin dan hujan. Aset mana yang dijual secara spesifik, tetapi juga semua orang untuk berdiskusi. Malfoy mengatakan beberapa kesulitan yang dihadapi perusahaan, dan menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan ini bukan disebabkan oleh manajemen bisnisnya yang tidak tepat, tetapi akibat dari keputusan para direktur tersebut. Dia hanya presiden dan pencari nafkah senior. Dia tidak mengatakan keputusan akhirnya, namun menyerahkan bebannya kepada dewan direksi. Adapun keputusan akhir, dia punya paling banyak satu saran yang benar. Dewan memutuskan bahwa dia akan melakukannya. Setelah mendengarkan Malfoy, beberapa sutradara memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Apakah Malfoy ini yang menuduh mereka? Seorang presiden hanya berani menuduh mereka sebagai direktur tersebut. Namun, saya mendengar bahwa pimpinan Seoul diduga telah mencalonkan Malfoy untuk masuk dewan direksi sebagai direktur eksekutif. Mungkin inilah kepercayaan diri Malfoy. Tak satu pun dari direktur tersebut yang berpikir bahwa mobil yang sama tidak akan mampu mengatasi kesulitan ini. Hanya karena mereka satu mobil, grup mobil nomor 1 dunia. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa beberapa merek tidak menghasilkan uang, dan mereka masih punya banyak uang. Laju ekspansinya terlalu cepat, dan sekarang tampaknya agak berlebihan. Ini adalah sesuatu yang dialami banyak perusahaan besar ketika mereka membuang beberapa aset buruk dan mengaturnya kembali. Banyak perusahaan yang tidak merugi telah mengambil keputusan ini. Mereka selalu punya ide ini. Tapi tidak ada orang yang bodoh, siapa yang mau mengambil alih aset buruk itu. Mereka hanya bisa mencari cara untuk mengikat, yaitu dengan menggunakan beberapa aset yang berkualitas tinggi, dipadukan dengan aset yang buruk, sehingga bisa dijual. Tentu ada cara lain, yaitu dengan menata kembali aset-aset tersebut, aset-aset buruk tersebut dibawa ke suatu perusahaan, dan langsung bangkrut serta menghilangkan beban tersebut. Namun dalam kasus ini, operasinya tidak hanya rumit, tetapi juga membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikannya, dan setidaknya satu pemegang saham perlu berkorban. Siapa yang mau berkorban di sini? Dan ini juga akan berdampak buruk pada merek mobil yang sama, perusahaan mobil nomor 1 dunia. Akankah terjadi kebangkrutan bisnis? Para direktur melihat beberapa aset yang Malfoy daftarkan untuk dijual, dan wajah mereka sedikit tidak senang. Apakah ada terlalu banyak aset berkualitas yang terdaftar? Namun, setelah mereka melihat aset yang rencananya akan diperoleh Storm Holdings Group, mereka sangat marah. Terlalu banyak menipu. Semua hal di atas adalah aset berkualitas tinggi dari mobil yang sama, dan semuanya masih merupakan bisnis yang menguntungkan. Kita harus mengeluarkan uang untuk mengatasi kesulitan,
Tapi kita telah menjual bisnis yang menguntungkan, itu bukan kerusakan otak. Malvo, perusahaan seperti itu, kamu juga merekomendasikan kami untuk bekerja sama. Beberapa direktur tidak bisa menahan amarahnya. Malfoy berkata dengan tenang, ini hanya tujuan pihak lain. Semua orang tahu bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Kelompok penahan angin dan hujan harus tahu. Negosiasi, bagaimana kondisi kedua belah pihak bisa sama. Menanyakan harga, duduk diam dan membayar kembali, berbisnis sering kali terjadi. Sol melihat direktur lain juga ingin berbicara, dia langsung berkata, situasi kita, Malfoy juga mengatakan kepada semua orang, sekarang grup induk Badai adalah satu-satunya perusahaan yang ingin mengakuisisi bisnis kita, satu-satunya waktu yang bisa diambil dalam waktu sesingkat-singkatnya. Keluarlah dengan uang tunai yang cukup. Dan pihak lain hanya menyatakan tertarik dengan akuisisi tersebut, dan tidak menyebutkan syarat apa, kita bisa membuka beberapa syarat, seperti ingin membeli bisnis merek tertentu, kita harus mengakuisisi beberapa merek, pabrik, deal bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang mempengaruhi kepentingan seluruh pemegang saham kita. Ini juga masalah mengumpulkan semua orang untuk membuka dewan ini. Kita semua memikirkannya, bagaimana kita harus bernegosiasi satu sama lain. Semua sutradara diam dan tidak ada yang mau dijadikan kepala burung. Jika diketahui belakangan, konon dijual merek XX yang diusulkan oleh sutradara tertentu. Lalu, ketika karyawan perusahaan merasa tidak puas, apakah mereka langsung mendatanginya? Melihat tidak ada yang mendengkur, Sol terpaksa memerintahkan semua orang kembali membuat rencana penjualan, dan pertemuan besok akan dilanjutkan. Semakin lama penundaan, semakin buruk bagi kami. Keesokan harinya, jajaran direksi mobil yang sama berkumpul kembali. Semua sutradara mengusulkan rencana yang menurut mereka paling tepat, namun yang menarik adalah beberapa di antaranya sangat mirip. Tentu saja, meskipun Sol menekankan bahwa setiap orang harus mengikuti idenya masing-masing, menjaga kepentingan masing-masing pemegang saham, dan menjaga kepentingan perusahaan, namun orang-orang tersebut harus dibicarakan secara pribadi. Program ini, apakah kamu setuju? Sol sedang mencari-cari sutradara lain, program ini, mereka telah berdiskusi selama 2 jam. Wajah Malfoy tidak terlalu tampan. Program ini, menurutnya, termasuk minuman dan pelepas dahaga. Meskipun saya bisa mendapatkan uang tunai, saya tidak bisa menyelesaikan dilema perusahaan secara mendasar. Beban yang ditimpakan tidak cukup untuk mengeluarkan perusahaan dari kesulitan. Namun rencana ini merupakan hasil diskusi para direktur tersebut, Malfoy sangat kecewa. Setelah semua direktur setuju, Sol melanjutkan, Malfoy, Anda atas nama perusahaan untuk berbicara dengan grup induk angin dan hujan. Kali ini, Anda perlu mendapatkan lebih dari 10 miliar dolar AS tunai untuk perusahaan. Setelah itu, saya mencalonkan Anda ke Dewan Direksi. Malfoy memandang Sol dengan takjub. Dia memandang direktur lainnya dan tidak ada yang keberatan. Aset ini, jika terjadi 2 tahun lalu, tidak akan dijual sama sekali seharga 10 miliar dolar. Tapi sekarang, yang menghitung kerugiannya, uang tunai 10 miliar dolar, tidak banyak orang yang mau menerimanya. Yang penting mobil yang sama bisa menghilangkan banyak aset buruk, itulah poin kuncinya. Ralph melihat informasi Malfoy, dan mendapatkan semua saham yang ingin dia beli, merek mobil off-road terbaik di Amerika Utara, dan mobil SUV di Swedia, lebih dari 1 dekade lalu. Dibutuhkan lebih dari 3 miliar dolar untuk dibelanjakan pada pembelian yang sama. Ada juga beberapa pabrik, semuanya merupakan pabrik yang sangat tua, dan peralatan di dalamnya juga sudah sangat tua. Bukan hal-hal inilah yang membuat Ralph paling tidak puas. Ini untuk menerima karyawan dari perusahaan-perusahaan ini dan melaksanakan kontrak kerja sesuai dengan standar yang sama. Malfoy, apakah ini ketulusanmu? Aset ini, kamu meminta 15 miliar dolar. Apakah kamu berpikir bahwa kami tidak dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk kelompok penahan angin dan hujan, jadi kamu akan membelanjakannya untuk kami? Sang suami melemparkan informasi itu ke atas meja. Jika harga Ralph dijanjikan, maka dia tidak lagi menjadi CEO Win and Rain Holdings Group. Pak Ralph, jangan khawatir, tawaran ini untuk perusahaan lain.
Tawaran untuk grup induk angin dan hujan adalah 13 miliar dolar AS, tunai penuh. Malfoy dengan cepat menjelaskan. 13 miliar dolar. Juga uang tunai penuh. Uang tunai ini, tentu saja, bisa kita peroleh, tetapi menurut Anda apakah aset ini bernilai begitu besar? Ralph mencibir. Kenapa tidak? Sap, hampir 2 dekade lalu, ketika kita menggunakan mobil untuk membeli, harganya lebih dari 3 miliar dolar, kalaupun hanya dihitung inflasi, berapa nilainya sekarang? Puma, merek kendaraan off-road paling terkenal di dunia, telah lebih dari 1 kali disebut sebagai kendaraan off-road terbaik di dunia, dan juga banyak mobil yang dibeli oleh negara kita. Bagian dari ibu kota ajaib digunakan bersama-sama. Meski kami hanya punya 33%, namun pasar China memang berada di urutan kedua setelah produsen mobil dari Bincang Machinery Manufacturing Group. Dan semua peralatan lini produksi masih baru. Ini juga mencakup lembaga penelitian seperti lembaga penelitian. Kami telah menginvestasikan lebih dari 3 miliar dolar pada tahun-tahun ini, dan bagian saham ini telah menghasilkan keuntungan selama beberapa tahun. Untuk pabrik di Amerika Utara dan Eropa, terdapat banyak pekerja terampil dan talenta manajemen. Nilainya hanya sedikit, belum lagi peralatan dan pabrik-pabriknya. 13 miliar dolar, Anda mendapat untung besar. Jika bukan karena kami sangat membutuhkan uang tunai, kurang dari 15 miliar dolar AS, kami tidak akan mempertimbangkannya. Ketika Malfoy mengucapkan kata-kata ini, dia memberi Ralph perasaan bahwa kamu mendapat tawaran besar. Namun, Ralph sangat jelas mengenai nilai industri ini. Apalagi yang disebut pekerja terampil dan talenta manajemen dilarang oleh atasan, sama sekali tidak. Malfoy, kalau 2 tahun lalu, aset ini bisa dianggap 13 miliar dolar, tapi sekarang kita tidak akan pernah setuju. Memang dulu Hummer adalah kendaraan off-road terbaik di dunia. Ingat, dulu, perpindahan Hummer terlalu besar, dan sekarang harga minyaknya tidak murah. Dulu Hummer punya pasukan yang banyak, tapi Afghanistan gelombang medan perang telah terbukti bahwa Hummer hanya dapat digunakan sebagai pendukung, dan efek anti pelurunya terlalu buruk. Hummer telah kehilangan urutan tim tentara gelombang, dan penjualan model sipil secara bertahap menurun. Dan dengan mempopulerkan konsep perlindungan lingkungan, kita harus mengendalikan mobil berkapasitas besar. Mengapa penjualan mobil pulau itu di Amerika Utara meningkat secara bertahap? Karena mereka melakukan pekerjaan yang hebat dalam penghematan energi. Kami sudah menyatakan ketertarikannya pada merek Hummer, tapi itu hanya ketertarikan. Sekarang Hummer merugi, bukan? Ternyata mobil SUV itu juga ada. Kalau dipakai bareng-bareng, jadi ejek banyak orang. Ternyata memang bikin kaget. Bertahun-tahun SUV merugi, dan penjualannya di Eropa terus menurun dari tahun ke tahun, bahkan di Swedia. Perusahaan ini telah menjadi pengecoran dengan merek lain. Nilai seperti apa yang dimiliki perusahaan seperti itu? Bahkan merek SUV pun terdevaluasi secara serius. Soal saham yang digunakan modal ajaib, saya juga sudah bilang, selama bos saya berpikir, maka volume penjualan modal ajaib akan berkurang. Kalau bukan Songjiang Otomobil yang fokus pada pengembangan pasar luar negeri tersebut. Bertahun-tahun, menurut Anda itu ajaib. Bisakah semuanya dikembangkan begitu cepat? Ada pabrik-pabrik itu di Eropa dan Amerika. Apa menurutmu kita belum menyelidikinya? Semua pabrik ini adalah pabrik dengan peralatan yang sudah sangat tua. Mungkin beberapa di antaranya tidak memiliki peralatan setelah 2000 tahun, semuanya 2000 tahun yang lalu. Peralatan lama, ini pabrik berkualitas yang Anda katakan. Dan saya harus menjelaskan bahwa ketika kita membeli merek, saham, dan aset lainnya yang sama sekali tidak ada satupun karyawan, siapapun, termasuk petugas kebersihan. Leluconnya gaji karyawan yang menggunakan mobil yang sama 3 kali lipat gaji perusahaan mobil seperti Madian, dan segala jenis asuransi dan tunjangan adalah yang tertinggi di antara semua perusahaan mobil. Penggunaan yang sama pada tahun-tahun ini mulai merugi, dan ini memiliki hubungan yang baik, dan banyak asuransi, terutama asuransi kesehatan, termasuk anggota keluarga karyawan, ini merupakan beban yang sangat besar. Bagasi ini, venue ke sama sekali tidak kembali. Malfoy tertegun. Ia tidak menyangka kelompok penahan angin dan hujan memiliki pemahaman yang baik tentang mobilnya.
Ralph tidak melihat informasi apapun dan menemukan kekurangan dari aset tersebut. Tampaknya negosiasi ini sulit bagi kedua belah pihak. Puas. Beberapa bagasi yang paling ingin mereka singkirkan sepertinya membiarkan pihak lain melihatnya. Apa yang harus saya lakukan dengan mobil itu? Kelompok penahan angin dan hujan tidak menginginkan pegawai. Kondisi ini tidak pernah terpikirkan sebelum menggunakannya. Malfoy telah mempersiapkan banyak hal untuk negosiasi sebelumnya, dan semuanya terganggu. Kembali ke perusahaan, Malfoy melaporkan masalah tersebut kepada Dewan Direksi. Sikap Ralph keras, dan ini tidak disetujui, dan pembicaraan lainnya tidak dibahas. Hal yang paling merepotkan untuk dilakukan saat ini adalah gaji orang-orang ini. Pada tahun 1998, karyawan yang sama berhenti bekerja, 70.000 orang bergabung, dan seluruh Detroit terkena dampak serius. Kali ini, pengerjaan mobil yang sama juga merugi lebih dari 2,2 miliar dolar. Pada akhirnya, tim manajemen yang menggunakan pilihan yang sama memilih berkompromi dan kembali menandatangani perjanjian kerja baru dengan karyawan untuk menaikkan rata-rata gaji karyawannya. Upah rata-rata per jam untuk perusahaan mobil seperti Madian adalah sekitar 25 dolar di Mizu, dan biayanya lebih dari 70 dolar. Mobil itu sendiri memiliki kebutuhan tenaga kerja, modal, dan teknologi yang relatif tinggi. Dalam keadaan ini, biaya produksi untuk penggunaan yang sama jauh lebih tinggi. Selain itu, jumlah karyawan dengan penggunaan yang sama kurang dari 150.000, tetapi jumlah pensiunan melebihi 300.000, dan jumlah orang yang harus membayar asuransi kesehatan dan pengeluaran lainnya dihitung sebagai anggota keluarga, lebih dari 1 juta. Setiap tahun biaya asuransi kesehatan terlalu besar, sehingga dana yang digunakan untuk keperluan yang sama melar, belum lagi tunjangan kesejahteraan lainnya tidak bisa dikurangi. Saya telah berpikir untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan memindahkan pabrik ke Brasil, Meksiko, dan lebih disukai lagi di Asia. Tetapi segera para pekerja itu berhenti bekerja, jadi mereka harus menghilangkan gagasan itu. Ada poin lain di mobil yang sama. Feng Yu merasa sangat lucu saat pertama kali melihat informasinya. Artinya, anak dari karyawan yang sama bisa mengutamakan pekerjaan di mobil yang sama. Hal ini sepertinya sama dengan sistem suksesi BUMN di Tiongkok. Huaxia telah menghapuskan sistem ini karena akan sangat mengurangi daya saing perusahaan dan meningkatkan biaya perusahaan. Akan semakin banyak pensiunan, yang akan sangat menambah beban perusahaan. Pada dasarnya, menggunakan satu mobil per jalur akan menelan biaya sekitar 4 dolar untuk biaya pengobatan, pensiun, dan serikat pekerja. Biaya tinggi ini, Feng Yu benar-benar tidak mau menanggungnya. Bahkan Feng Yu dapat menegaskan bahwa tidak ada perusahaan mobil yang bersedia menanggung biaya ini. Keuntungan sebuah mobil terlalu tinggi, lebih dari 2 kali lipat keuntungan perusahaan mobil lain. Pikirkan tentang para elf dari grup manufaktur mesin bincang. Harga murahnya kurang dari 3.000 dolar AS. Apakah karena harganya, berapa keuntungan yang didapat? Bukankah memproduksi mobil dengan harga sepeser pun untung, tetapi juga menghabiskan 1 atau 2.000 dolar, hanya untuk memasuki pasar beras. Ini bukan ekspansi, tapi kematian. Faktanya, dilema yang sama sekarang digunakan, dan Feng Yu juga memiliki hubungan tertentu. Pertama-tama, mereka berada di pabrik mobil patungan Modu, yang sahamnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, namun investasinya banyak. Kedua, mobil sekali pakai selalu merupakan mobil berkapasitas besar dan bertenaga kuat. Ketika beras menyerang lingkungan Tiongkok yang tercemar, Feng Yu melakukan serangan balik di sisi beras. Disebutkan bahwa negara dengan populasi 5% penduduk dunia ini memiliki 30% mobil dunia, di mana karbon dioksida dan emisi lainnya menyumbang 45% emisi dunia, sedangkan GM menempati hampir sepertiganya. Kapak politik tanah air juga merespon dengan mengusulkan untuk mengendarai mobil berkapasitas kecil, yang membuat mobil GM yang fokus pada mobil berkapasitas besar terjebak. Padahal, setelah harga minyak kembali naik pada tahun lalu, dunia sudah memasuki era harga minyak yang tinggi. Rata-rata keluarga lebih menyukai mobil kecil dan hemat energi. Mobil tradisional. Amerika berkapasitas besar secara bertahap kehilangan pasar, tidak hanya menggunakan mobil yang sama. Hal yang sama juga berlaku untuk mobil Fute.
Sebaliknya, selama ini, penjualan mobil gila dan pulau bodoh di negara kepulauan terus meningkat, karena mereka terutama mempromosikan mobil kecil berefisiensi tinggi di Amerika Utara, yang juga merupakan tempat paling menonjol untuk mobil pulau. Feng Yu ingat bahwa setelah kunjungan sebelumnya ke Oba, negara tersebut mengesahkan sejumlah undang-undang, menentukan standar pengurangan emisi hemat energi, dan menaikkan standar dari tahun ke tahun, sehingga memaksa perpindahan kendaraan menurun. Faktanya, sekarang Oba telah mengumumkan pemilihan umum, dan Feng Yu juga membiarkan Ralph memberikan dukungan. Jika Anda melakukan ini sekarang, itu adalah salju di salju. Penggunaan yang sama juga masuk dalam situasi saat ini, dan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan strategi kapak politik negara. Tingginya upah dan tunjangan kesejahteraan para pekerja di negara ini sangatlah tinggi, yang mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Dengan kapak politik, dan tidak butuh waktu lama bagi kita untuk menyambut salah satu hal yang ingin dilihat oleh masyarakat China, yaitu Detroit, kota otomotif di negara tersebut, bangkrut. Kota ini bangkrut, yang merupakan istilah baru pada saat itu. Ketika kapak politik negaranya dinyatakan bangkrut, masyarakat Tiongkok tidak begitu terkejut. Feng Yu sudah lama meramalkan hal ini dengan strategi bisnis multi-merek mobil yang sama. Hal ini akan membuat merek yang sama tidak memiliki fokus dan tidak dapat disatukan secara efektif. Pada akhirnya, merek inti juga melemah. Terlebih lagi, mobil yang sama dulu ingin membuat pesawat, akuisisi perusahaan pesawat apa, perusahaan pesawat terbang, Dell, yang menyebabkan bisnis inti perusahaan bergeser. Tahukah Anda bahwa asosiasi multi-merek tidak digunakan secara bersamaan? Tentu saja mereka tahu dan melakukan upaya, tetapi upaya ini menurut Feng Yu sangat konyol. Dengan menggunakan perusahaan suku cadangnya sendiri, perusahaan mesin, Dell, mobil yang sama untuk apa yang disebut pengurangan biaya dan gabungan, mereka membiarkan produk multi. Merek menggunakan platform produksi dan suku cadang yang sama, mobil kelas atas dan mobil kelas bawah mobil akhir adalah suku cadang yang sama. Hal ini menyebabkan mobil kelas atas menjadi tidak mewah, yang membuat konsumen sangat kecewa, dan juga merugikan 5 strategi merek utama yang awalnya digunakan. Di mata Feng Yu, hanya masalah waktu sebelum mobil tersebut bangkrut, meskipun tidak ada krisis subprime mortgage, mobil yang sama juga akan lengkap. Mereka memiliki aset kurang dari 150 miliar dolar dan telah memiliki utang lebih dari 150 miliar dolar. Rasio utangnya terlalu tinggi. Bunga hanyalah angka astronomis, belum lagi kenaikan gaji karyawan, pensiun, asuransi kesehatan, Kim dan sebagainya. Selama ini Furter sudah melakukan beberapa tindakan penanggulangan, seperti PHK, memulai dengan eksekutif, dan menghentikan bisnis kredit mobil, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kredit mobil. Seperti halnya penggunaan yang sama, Fute juga memiliki perusahaan kredit keuangan, namun mereka hanya melakukan kredit otomotif, dan tidak terlibat dalam kredit real estate, sehingga membuat mereka lebih tahan terhadap risiko krisis subprime. Dan Fute juga memiliki perusahaan persewaan mobil terbesar di dunia, yang berarti mereka yang tidak mampu meminjam pinjaman tersebut akan mendapatkan pengembalian, dan dapat terus menciptakan keuntungan bagi perusahaan di perusahaan leasing, sehingga secara tidak langsung mengurangi kerugian Fute. 3 perusahaan otomotif besar di tanah air, TongTong, Fute dan Chrysler Daimler Chrysler, sedang dalam masalah saat ini. Feng Yu memiliki ketertarikan tertentu pada merek mereka. Malfoy juga menunda negosiasi dengan pengendalian angin dan hujan atas permintaan Dewan Direksi, namun mendengar bahwa Furtek pergi ke kelompok penahan angin dan hujan. Berita ini membuat sutradara yang sama ngeri. Krisis subprime mortgage ini sudah terungkap. Banyak media yang mempublikasikan bahwa kali ini hal itu akan berdampak pada terlalu banyak perusahaan kredit keuangan, dan bisnis kredit mobil Fute tentu saja sangat terpengaruh. 3 perusahaan mobil besar di tanah air, seperti Fute dan Koles, memiliki perusahaan kredit mobil sendiri, namun kali ini yang terbesar. Biaya Fute juga relatif tinggi, tetapi masih jauh lebih buruk dibandingkan harga yang sama. Apalagi Fute hanya memiliki beberapa merek, antara lain Food, Lin Biao, Yanbao, Land Rover, Wow, dan beberapa saham Kodes. Dalam hal manajemen merek, ini jauh lebih baik daripada yang sama.
Alasan mengapa mantan Food mampu mengatasi kesulitan adalah karena mereka menjual sisa bisnis mereknya, dan hanya mempertahankan merek paling dasar yaitu Fute dan Lin Biao. Merek Fute telah menghasilkan uang, dan rasanya seperti menggunakannya. Banyak merek yang ingin menjual dan pada akhirnya tidak dapat menjualnya. Feng Yu sebenarnya menyukai merek Fute, dan aset ini jauh lebih baik daripada asetnya sendiri. Tentu saja harganya jauh lebih mahal. Sedangkan untuk Coles, ada juga merek yang disukai Feng Yu, seperti Dodge dan Jeep. Coleser awalnya bekerja sama dengan Daimler, perusahaan induk Ducati, dan bergabung menjadi Daimler Coles, namun kini hilangnya merek Colesle cukup serius dan pasti akan sama seperti kehidupan sebelumnya. Perusahaan Le runtuh. Saat ini, terdapat konsorsium Amerika Serikat yang tergabung dalam perusahaan tersebut. Secara khusus, mereka menyukai perusahaan kredit di bawah Coles, dan percaya bahwa perusahaan tersebut saat ini berada dalam posisi keuntungan yang baik dan akan merebut pasar bisnis kredit otomotif. Oleh karena itu, Colesle langsung ditinggalkan oleh Feng Yu, dan dia sekarang memerintahkan Ralph untuk menyerang kedua perusahaan mobil tersebut. Yang lainnya tidak jelas, tetapi Ralph sangat jelas bahwa Wind and Rain Holdings Group tidak memiliki banyak uang sama sekali, dan bahkan 10 miliar dolar tidak dapat diperoleh. Pasalnya, uang tunai yang diperoleh dari penjualan saham anak perusahaan tersebut telah ditransfer oleh Feng Yu dalam bentuk dividen. Jika memungkinkan untuk mengakuisisi suatu merek, kedua merek tersebut sangat enggan. Adapun akuisisi, tidak mungkin. Jika berhasil, maka akan digabung ke dalam Bincang Machinery Manufacturing Group. Kemudian grup manufaktur mesin Kota S akan menjadi 5 produsen mobil teratas dunia dengan produksi tahunan lebih dari 5 juta kendaraan. Tentu saja dana yang perlu dikeluarkan juga besar. Diperkirakan secara konservatif jika diperoleh, pasti akan melebihi 20 miliar dolar AS. Eo Fute memang datang. Dia berbicara dengan Ralph dan membicarakannya. Ia memang berniat menjual bisnis mereknya, namun ia tidak menjual saham perusahaan rental mobil, perusahaan kredit, dan mobil patungan Huaxia. Ini adalah investasi strategis. Jangan pernah menjual. Namun saham kodenya, saham Leopard, Land Rover, dan Volvo semuanya bisa dijual, namun kini mereka belum mengatakan akan menjual seluruh mereknya. Merek-merek Fute ini bukan merek asli negara tersebut, mereka milik merek Eropa, dan pada saat akuisisi Fute, restrukturisasi aset, menghilangkan banyak aset bermasalah, dapat dilakukan. Hebat mengurangi beban. Saat ini, Feng Yu perlu memikirkan cara. Tata Group, yang ingin memperluas bisnisnya, adalah sekutu yang baik. Kehidupan sebelumnya memang Tata Motors. Ia mengakuisisi 2 merek Jaguar dan Land Rover. Dan ada sekutu, yaitu ibu kota negara. Bagaimana menurutmu, apa maksudmu, bisakah kita mengakuisisi merek mobil besar ini di Eropa dan Amerika? Zhang Ruiqiang bertanya dengan heran. Ini berita bagus. Perusahaan mobil Huaxia, akuisisi perusahaan mobil milik negara, berapa lama akan dihadapi? Kenapa tidak? Sekarang uang di ibu kota negara banyak, termasuk sebagian uang pensiun. Kenapa tidak bisa digunakan untuk investasi, dan tidak baik membayar pensiun dengan dividen? Tentu saja, jika negaranya tidak tertarik, tidak masalah, saya sudah membelinya, dan Tata Group India juga mitra penting saya, mereka juga sangat tertarik. Feng Yu sudah lama mengetahui bahwa perusahaan mobil dalam negeri ingin keluar. Misalnya, tahun lalu Modu Motors mengakuisisi mobil Minjue asal Inggris dan mencoba memasuki pasar Eropa. Tentu saja, Anda juga bisa mendapatkan beberapa teknologi bagus dari yang namanya mobil tersebut. Langkah ini, di masa lalu, telah menciptakan preseden bagi akuisisi Huaxia otomobil di luar negeri, tetapi dunia ini tidak dihitung. Bagaimanapun, grup manufaktur mesin Kota S telah mengakuisisi beberapa pabrik mobil kecil di luar negeri 2 tahun lalu. Oleh karena itu, Feng Yu berinisiatif mencari Zhang Ruiqiang, dan dia memutuskan tidak akan menolak. Selain itu, Feng Yu tidak menggantungnya, dan bila sudah waktunya memberikan modal negara, itu harus menjadi aset yang berkualitas, sehingga dianggap sebagai pupuk. Zhang Ruiqiang merasa hal ini pasti aneh. Bagaimana Feng Yu bisa mengambil inisiatif untuk mengeluarkan manfaatnya? Kamu baru saja bilang,
Apa kondisimu? Feng Yu, sangat jelas. Saya butuh beberapa pabrik di Eropa dan Amerika Utara, dan beberapa di antaranya. Kalau mereknya, saya hanya butuh satu. Bisa diberikan sheikh lain. Kalian, soal apa yang saya bayarkan, ada yang memberi kesempatan kepada ibu kota negara untuk mengakuisisi merek mobil ternama tersebut. Selain itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menata ulang aset-aset tersebut, menghapus beberapa aset bermasalah, dan menyerahkan aset berkualitas tersebut kepada Anda. Tentu ini pasti memakan waktu, tapi paling lama tidak lebih dari 1 tahun. Dan saya akan biarkan ibu kota negara memulihkan saham beberapa perusahaan mobil patungan. Alis Zhang Ruiqiang berkerut lebih dalam, ini tidak benar. Sepertinya Feng Yu telah membayar banyak, dan modal negara telah mengambil banyak uang murah. Meskipun Feng Yu lebih patriotik, tapi ini lebih murah bagi negara, seolah-olah dia bukan orang seperti itu. Pasti ada kondisi tersembunyi yang tidak dikatakan Feng Yu. Apakah Anda punya syarat lain, bisakah Anda mengatakannya sekaligus? Dan restrukturisasi aset yang Anda katakan, butuh waktu setahun, berapa lama? Tidak ada syarat lain, yaitu uang modal negara keluar dulu, setelah selesai restrukturisasi saya akan menabung, tentunya memberi bunga. Sebenarnya, inilah tujuan Feng Yu. Dalam setahun, dana Feng Yu juga melambat. Sekarang rencana Feng Yu adalah negara akan membayar semua uangnya terlebih dahulu, dan kemudian Feng Yu akan mengembalikannya dan membiarkan Feng Yu meminjam modal negara. Dana sudah disalurkan. Adapun merek yang diberikan kepada negara, Feng Yu tidak berniat memakan semuanya. Manajemen multi-merek bisa dilakukan, tapi mereknya terlalu banyak, dan itu rumit. Zhang Ruiqiang memahami bahwa Feng Yu tidak ingin mengambil uang sekarang, tetapi juga menginginkan sebuah merek. Namun, dia juga tahu apa yang sedang dilakukan dana Feng Yu saat ini. Hal ini juga karena pandangan Feng Yu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, investasi keuangan luar negeri atas aset-aset milik negara telah menghasilkan banyak uang, dan kali ini, ia juga meninggalkan pasar saham asing pada waktunya untuk menghindari kerugian. Oke, benda ini, kamu bisa mengoperasinya, tunggu aku. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.